Sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang membicarakan masalah-masalah teologis dalam kaitan dengan kehidupan publik, masalah sosial politik, juga pergumulan-pergumulan gereja-gereja atau ajaran-ajaran gereja atau perkembangan pemikiran di dunia teologi untuk menolong kita dapat hadir dengan lebih tepat di tengah-tengah konteks kehidupan di mana Tuhan menempatkan kita atau gereja. Saya Pendeta Arlis Laros, pemandu percakapan kita. Kali ini, dalam episode kali ini, Gema Kasih Indonesia mengangkat sebuah topik tentang salah satu daerah yang dulu konon katanya sebenarnya itu dapat disebut sebagai salah satu basis Kristen, yaitu daerah Mentawai. Dalam topik ada apa dengan Mentawai? Ada apa dengan Mentawai? Dan untuk membicarakan ini telah datang di studio narasumber kita pada hari ini, Ibu Pendeta Rominda Santiani Manurung, pendeta di GKI Gereja Merpati Mas. Selain itu, Ibu Santi juga adalah ketua Komisi Pengkajian Teologi GKI Jawa Barat, salah seorang anggota di bidang pembinaan di GKI Klasis Banten. Bu Santi, apa kabar Bu Santi? Kabar saya baik, Pak Arlianus. Terima kasih. Ya. Itu baju Batak apa Timor? Timor, Pak. Timor. Bag ini Bhinneka Tunggal Ika, kayak orang Tapanuli, orang Batak memakai baju Timur. Saya nggak tahu baju ini baju apa, saya ngerti. Iya, kita berbincang tentang Mentawai ini, terutama keadaan gereja atau kekristenan di sana. Karena saya melihat di Facebook di Instagram ya, foto Bu Santi dan kawan-kawan itu tiba di bandara udara Rokot. Apa namanya? Rokot, Pulau Sipora. Iya, dengan pesawat kecil ya. Dalam rangka apa nih ke Mentawai ini? Jalan-jalan atau gimana? Iya, salah satu mata program kesaksian pelayanan GKI Klasis Banten adalah memberi perhatian pada Mentawai. Begitu. Jadi mensupport penguatan pada Mentawai, tidak hanya memberikan apa-apa yang dibutuhkan, tapi juga hadir di sana. Karena mereka sangat membutuhkan kehadiran saudara-saudara seiman di sana. Jadi bukan hanya mengirim sesuatu dari Jakarta, betul, tetapi hadir bersama-sama. Emang kalau hadir bedanya apa dengan gini nih? Saya suka rada kritis nih kalau ada orang-orang mengatakan bermisi ya, datang ke daerah yang cukup jauh, naik pesawat, berapa kali naik pesawat, itu ongkos naik pesawat itu bukannya banyak? Apa nggak lebih baik ongkos naik pesawat itu dijadikan bantuan untuk di sana misalnya? Iya, kalau lihat memang dari sisi kalkulasi hitung-hitungan dana memang seperti itu ya Pak. Tapi kalau kita melihat dari sisi kebutuhan begitu ya, kehadiran saudara-saudara seiman di sana itu sangat mereka butuhkan. Setidaknya contoh ini, kemarin waktu kami sampai di Bandar Udara Rokot, kami langsung menuju sekolah SMA Plus Tia di Tua Pejat ya, tidak jauh dari sana. Situ kami melaksanakan kebaktian. Lalu kemudian kami ngobrol dengan beberapa anak, mendengar mereka dan juga ngobrol dengan guru-guru begitu. Tampak mereka ketika diajak, ayo silahkan ngobrol gitu, tampak mereka agak lama begitu. Mereka ingin mengutarakan apa yang ada di dalam di dalam hati mereka gitu. Tapi ketika diulik-ulik itu bisa panjang begitu ya. Pergumulan mereka, pergulatan mereka antara tumbuh kembang anak-anak, problem masyarakat, orang tua begitu ya, yang kebingungan mungkin dengan bagaimana mendidik anak-anak harus modernisasi seperti ini, tetapi juga perawatan iman di sana tidak berbanding sama begitu antara tantangan dan juga penguatan dan perawatan iman untuk mereka di sana begitu. Jadi ketika kami hadir, lalu kemudian ketika kami mendengar itu, mereka merasa merasa ini seperti oase begitu, oase untuk mereka, gitu.
Jadi benar mereka membutuhkan bantuan-bantuan, sebutlah program-program atau bantuan-bantuan untuk apa yang saya tidak tahu yang mereka perlu. Tetapi pada saat yang sama mereka membutuhkan kehadiran sesama saudara seiman dari tempat lain untuk jadi tempat cerita, meluapkan mungkin isi hati yang udah lama begitu. Apalagi kemarin kan pandemi ya, dari yang 2020 tuh terputus begitu, semua komunikasi hanya via Zoom. Padahal mereka menginginkan kehadiran saudara-saudara seiman. Di sisi lain juga mereka juga perlu penguatan kapasitas ya, SDM, bagi katakanlah tenaga pengasuh, karena kami juga pergi ke panti nih Pak. Panti punya siapa itu? Panti asuhan yang mengelola nih kaum Kasih Abadi untuk Mentawai. Kasih Abadi untuk Mentawai. Ya, untuk Mentawai. Lalu kemudian mereka juga bercerita bagaimana pergumulan para pengasuh di sana. Pengasuh anak-anak. Pantinya. Ya, mereka kan dari lulusan Sekolah Tinggi Teologi Setia. Mereka sudah komit begitu ya, memberikan hati mereka begitu untuk anak-anak, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa mereka ada kan di satu tempat dikelilingi begitu ya, laut begitu. Tidak selalu mudah bagi mereka untuk bisa mengambil cuti katakanlah begitu ya. Lalu kemudian mengembangkan katakanlah ilmu teologi yang pernah mereka pelajari. Karena bingung siapa yang membimbingnya begitu. Begitu. Jadi rasanya mereka juga butuh dan perlu begitu kehadiran orang-orang yang memang bisa katakanlah memotivasi mereka kembali begitu ya. Lalu kemudian merefresh katakanlah kan dalam tindakan aksi pelayanan nih Pak ya. Perlu kan tidak cuma aksi tapi juga ada refleksi. Nah, apa itu, mengapa itu? Rasanya perlu juga begitu buat mereka. Yang mereka lakukan selama ini adalah memperhatikan anak-anak. Kalau anak-anak sakit harus diperhatikan, harus diobati. Kalau ada anak-anak yang namanya juga tumbuh kembang anak-anak ya, dengan segala macam dinamikanya harus diperhatikan. Karena kan sebagian juga anak-anak itu kan tidak memiliki orang tua dan juga tidak memiliki keluarga gitu. Harus juga diperhatikan begitu. Kalau mereka lagi stres, pusing, paling mereka ke menanam. Karena kan ada lahan yang mereka tanami, paling hanya itu. Itu saja yang setiap hari mereka lakukan itu. Nah, kalau ada orang lain datang bahkan membantu mereka, menolong mereka untuk melakukan refleksi, lalu kemudian melakukan katakanlah peningkatan kapasitas sana sini, itu sangat menolong. 2 minggu lalu saya khotbah di GKI Puri dan di sana saya mendapat kabar, itu ada laporan lah di kebaktian sebenarnya bahwa GKI Puri juga baru saja melakukan kunjungan misi ke Mentawai. Dan tadi Ibu Santi mengatakan ada kaum Kasih Abadi untuk Mentawai. Itu punya GKI. Ya. SW Jabar. Ini ada GKI Puri berkunjung, lalu ada GKI Kelas Banten, ada kaum. Kenapa begitu intensif ke Mentawai? Karena memang mereka butuh support besar begitu. GKI Puri Indah sejauh yang saya ingat ya, itu di Desa Taileleu. Mereka juga rasanya mau concern begitu untuk mereka di sana. Secara khusus bukan saja katakanlah dari sisi kesehatan begitu ya, tetapi juga ini penguatan iman begitu. Tadi saya sempat sampaikan di awal begitu ya. Jadi saya mau berikan gambaran, di Kepulauan Mentawai itu ada gereja Kristen Protestan Mentawai namanya. GKPM ya. Ya, GKPM. Itu memang gereja yang besar begitu di sana. Tapi sumber daya manusia dalam hal ini para pendetanya kurang begitu. Satu pendeta itu bisa melayani sampai 12-13 jemaat. Oh, jemaat lokal. Iya, jemaat lokal. Dengan jarak yang bisa saja mereka bisa menempuh antar pulau misalkan. Begitu ya. Sedangkan secara ekonomi mereka juga tidak kuat begitu. Jadi bisa bayangkan antara mereka juga perlu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mereka juga perlu untuk meningkatkan kapasitas mereka, tapi di sisi lain mereka juga ada umat yang perlu dilayani, akhirnya tidak mampu itu dilayani secara optimal karena berbagai macam kendala ini begitu.
Kayak kemarin saya di Tua Pejat ya, di salah satu GKPM yang belum mandiri, bertepatan saya di sana, saya tanya, ini pendetanya lagi di mana? Oh, pendeta kami lagi sedang kemana begitu. Oh, jadi setiap hari Minggu siapa yang melayani? Ya kami-kami saja, anggota majelis. Oke, yang juga tidak dibekali apapun. Betul, persis. Ya kami-kami saja ini yang melayani begitu. Oh, begitu ya, iya. Lalu kemudian kalau pendeta lagi datang ke sini, ya paling pelayanan sakramen nanti yang atau sakramen baptis, sakramen perjamuan kudus misalkan. Kalaupun ada kematian belum tentu itu juga dipimpin oleh pendeta. Apalagi soal penguatan iman, perawatan iman di tengah-tengah minggu. Wah, jangan diharapkan itu ada gitu. Sempat bertemu dengan pimpinan gereja GKPM misalnya? Bapak Evorus ya. Sempat. Dengan Evorus ya? Sempat. Oke. Hari Minggu itu, hari Minggu siang. Percakapan mengapa para pendeta atau hamba-hamba Tuhan itu sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah jemaat? Iya, karena yang ada di situ hanya segitu. Karena mereka tidak ada yang terpanggil untuk menjadi pendeta atau tidak punya kemampuan untuk membiayai umat yang terpanggil untuk studi teologi. Dua-duanya bisa. Dua-duanya. Termasuk juga ya soal ekonomi juga. Karena itu anak-anak panti ya di Yayasan Mentawai ada beberapa yang ingin sekolah teologi begitu. Kami sangat support sekali untuk kembali ke Mentawai. Sebab kalau tidak, ya sayang sekali ya. Ini kantong basis Kristen, tapi jika tidak dirawat imannya, wah sayang sekali begitu. Jadi kalau nih Bu Santi membandingkan sebutlah keadaan ideal sebuah gereja mestinya dalam rangka melakukan pembangunan jemaat, ya pengembalaan macam-macam itu keadaan gereja Mentawai itu seperti apa sih sebenarnya? Memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Artinya umat itu tidak dapat tergembalakan dengan baik. Betul. Tidak dapat tergembalakan dengan baik. Kasus-kasus pastoral yang muncul juga ya jadinya tidak juga bisa tertangani dengan baik begitu. Apalagi menghadapi tantangan era globalisasi. Wah, itu berat sekali begitu. Bukan karena gerejanya atau pendetanya tidak mau melakukan, tetapi karena keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya. Satu pendeta bisa melayani sampai 12 bisa. Kita bisa 12 pendeta melayani satu jemaat. Ada gereja kan yang pendetanya 12 untuk satu jemaat. Di sana satu pendeta untuk 12 jemaat lokal yang bisa naik perahu untuk pergi ke pulau kecil lainnya untuk mengunjungi jemaat lokal. Di tempat saya aja tidak ada pelayanan kebaktian sekolah minggu pada saat itu. Di mana tuh? Di Tua Pejat KM 0 kalau nggak salah ya. Karena yang paling hanya yang mandiri saja. Di Peniel kemarin ada kebaktian anak, tapi di tempat saya nggak ada. Jadi gabung saja semua anak-anak, yang remaja, yang pemuda, semua masuk semua di situ. Gitu. Kalau ini walaupun belum ada spasif tidak melakukan survei, kalau melihat secara sekilas keadaan ekonomi umat Kristiani bagaimana di sana? Juga memprihatinkan. Saya ngobrol dengan Jeffrey ya di sana. Jeffrey itu siapa? Kayai, jadi anggota salah satu bagian dari kaum begitu, yang stay di sana. Di pantinya. Di panti. Yang diperlukan untuk orang Mentawai adalah penguatan ekonomi, pendidikan, penguatan iman, perawatan rohani bagi umat. Begitu. Kalau dari perspektif iman, itu tantangan apa yang terbesar yang dihadapi di situ? Bayangkan kalau misalkan orang Kristen begitu ya tidak terlalu mengerti katakanlah tentang isi Alkitab atau keselamatan kita begitu. Sampai semendasar itu. Punya Alkitab aja belum tentu semua punya Alkitab. Kemarin waktu saya pimpin kebaktian juga, kondisi buku nyanyian itu memprihatinkan, kondisi buku nyanyiannya begitu ya. Tapi kalau bernyanyinya mereka bagus ya? Oh iya bagus. Tapi tidak, mereka bagus, rata-rata pada yang hafal, tidak perlu harus buka-buka buku nyanyian. Tapi ya itu pengajaran ya. Pokok-pokok iman itu kan sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Apakah misalnya karena pengajaran itu kurang kuat lalu
apakah anak-anak muda Mentawai kalau udah remaja pemuda gampang beralih kepercayaan lain setelah berapa informasi berikut ini? Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama dengan kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Dengan saya Pendeta Arlinas Torot, pemandu percakapan, dan narasumber kita Ibu Pendeta Santiani Manurung. Kita sedang berbincang tentang ada apa dengan Mentawai. Bila ada komentar, ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar yang tersedia dan nanti Ibu Pendeta Santi akan dengan senang hati merespons ya. Pendeta Santi, tadi kan di ujung segmen pertama saya nitip pertanyaan, apakah misalnya karena sangat lemahnya fondasi iman, karena bukan gereja nggak mau lakukan, tapi keterbatasan sumber daya, itu lalu apakah ada semacam data kasar bahwa anak-anak mudanya setelah besar gampang berpindah kepada agama lain? Iya, ada. Bukan saja anak-anak muda sebetulnya, ada juga orang tua bahkan. Orang tua ya. Jadi karena keterbatasan fondasi begitu ya. Jadi mereka katakanlah Kristen dari kecil gitu. Tapi mereka tidak tahu tentang ini itu pokok-pokok iman begitu ya. Bergabung dengan kondisi ekonomi yang sangat terkendala begitu. Mereka beralih keyakinan. Ya sama kalau ada anak begitu ya, tidak ada ayah ibunya, tidak ada yang melindungi, tidak ada yang memberikan pendidikan. Siapapun yang datang kan mereka pasti akan, ya udah siapapun yang nanti akan memberikan saya jaminan, entah apapun motifnya ya saya ikut. Begitu. Ya situasi masyarakat kurang lebih sebagian seperti itu. Motif ekonominya keterbatasan, kemiskinan lah sebenarnya. Ya. Kemiskinan itu jauh lebih dominan sebagai pemicu untuk anak-anak muda atau teman-teman di Mentawai itu berpindah kepercayaan. Sebagian begitu. Ya. Oke. Kalau lihat secara menyeluruh, tadi Ibu Santi sudah menyebutkan secara pokok-pokok sebenarnya. Apa yang paling dibutuhkan oleh kekristenan di Mentawai sekarang ini? Di Mentawai kan tidak hanya ada GKPM ya, juga ada beberapa gereja-gereja yang lain begitu. Oke. Beberapa gereja-gereja lain yang sepertinya dilihat lebih termaintain dalam tanda petik, katakanlah ada gembalanya, ada gereja lainnya begitu ya. Sehingga dari GKPM, jemaat GKPM katakanlah mereka sudah di sana, lalu kemudian mereka bisa pindah juga, pindah gereja karena ada kehausan begitu. Mereka ingin berbakti, mendalami begitu ya. Ibadahnya juga dilihatnya lebih enak, lebih serek begitu ya dalam hati mereka. Sehingga kalau menurut saya yang paling dibutuhkan memang penguatan para pendeta, penguatan para pelayan yang ada di jemaat-jemaat itu perlu disupport.
Dan supportnya tuh bukan hanya tentang ya itu, kalau saya nanti di Jakarta ya sudah saya kirim aja, kamu butuhnya apa, alat musik katakanlah, alat musik begitu. Tetapi kehadiran kita di sana, GKI Klasis Banten kemarin waktu kami ke Dusun Sirisura, ada jemaat GKPM yang ini Bapak Abilon ya, dia kepala dusun sekaligus juga dia Pak Nene, kepala majelis di sana, ketua majelis. Dia curhat begitu. Dulu waktu saya kuliah ke Padang, jemaat sini masih 104. Begitu saya pulang, udah hilang 27 orang. Kemana hilangnya? Pindah gereja, pindah ada agama. yang pindah gereja, ada yang pindah agama. 27 jiwa begitu ya. Saya paling muda, tapi saya dipercayakan untuk bisa memimpin. Di hadapan saya ini banyak orang-orang tua begitu. Ketiadaan pendeta, saya dan rekan-rekan juga bisa gantian harus memimpin. Nggak tahu juga begitu ya, karena keterbatasan pengetahuan teologis kan. Sedangkan saya juga punya tanggung jawab, karena dia juga tahun 2024 ada rencana pemekaran desa begitu. Jadi dia bolak-balik harus ngurus ini, ngurus itu, ngurus ini, ngurus itu. Jadi dia mumet begitu antara ngurusin masyarakat, kondisi masyarakat umum, tetapi juga mengurusi penguatan iman. Hampir-hampir dia bilang, bisa nggak saya mundur begitu? Dari? Katakanlah tidak harus jadi ketua majelis. Tapi mereka bilang, kalau nggak ada kamu nanti siapa? Jadi saya melihat itu kasihan sekali begitu. Orang-orang ini begitu ya, hanya berpaut pada satu orang begitu. Ya. Dan yang mereka butuhkan selain dari ya mereka cerita ya alat musik kami tidak ada, lalu kemudian beberapa sarana yang perlu kami lengkapi, tapi ya itu dia ketersediaan pendeta. Berarti penguatan terhadap GKPM itu maksudnya? Iya, penguatan terhadap GKPM. Apakah itu berarti misalnya nih, kalau GKI mendirikan gereja di sana, saya yakin tidak akan, karena GKI tidak akan pernah melakukan itu. Tapi andai ini just in case, GKI mendirikan gereja di sana, itu justru menjadi ancaman bagi GKPM dalam rangka melakukan penguatan-penguatan entah spiritual atau kehidupan umatnya secara menyeluruh begitu. Sejauh yang saya tahu dari Pak Evorus, GKI itu sangat dipercaya ya. Oke, just in case, pasti GKI tidak akan melakukan itu, saya tahu. Sepertinya ya, GKPM bisa semakin lemah. Betul. Dan kalau GKPM lemah itu sebenarnya karena mereka yang mengakar secara kultural di situ, itu akan menjadi ancaman bagi umat Kristiani sebenarnya. Iya, betul. Jadi memang kalau memang kita ke sana begitu ya, katakanlah gereja-gereja gitu, supportlah GKPM melalui GKPM. Kita mensupport mereka, kita mensupport dengan mensupport GKPM, kita juga kan mensupport generasi-generasi di sana begitu. Artinya para pendeta, kalau misalnya support para pendeta kirim ke GKPM, berarti bukan hanya para pendeta yang mengerti teologi berarti, tapi para pendeta yang bisa dimotivator, yang ngerti pertanian begitu ya. Harapannya begitu. Kalau bisa gantian begitu. Kemarin kami mikir apa perlu ya gantian begitu ya, atau nggak tahu atau bina kader begitu mungkin bisa juga begitu. Dibuat secara apa ya, berkesinambungan begitu, sebagian bisa di sana, bisa stay begitu ya untuk beberapa minggu begitu, lalu kemudian melakukan pembinaan-pembinaan yang cukup lah begitu untuk mereka, untuk anak-anak misalnya. So, kalau mendengar Bu Sani tadi kan betul ada kebutuhan pembinaan umat secara spiritual, tapi sebenarnya kehidupan ekonomi juga tidak kalah memprihatinkannya kan? Iya, betul. Berarti pendeta-pendeta, kalau hanya pendeta model kita nih yang datang cuma bisa berkhotbah, bisa bikin pembinaan, memang mungkin canggih, tetapi kalau hanya itu kelihatannya tidak berguna, tapi sebenarnya kebutuhan mentawai lebih besar dari sekadar pendeta dalam melakukan tugas-tugas pastoral. Apakah begitu? Iya, betul. Makanya ada kan saat ini sedang tinggal di GKI Pondok Makmur ya, siapa namanya Lastri kalau tidak salah. Jadi dia memang belajar bukan hanya teologi, tetapi juga belajar pertanian. Karena ketika nanti dia akan ke sana, dia harus siap juga. Anak dari Mentawai? Iya, anak dari Mentawai. Supaya nanti dia juga siap
untuk bisa berkarya di sana, bukan saja menguatkan iman mereka, tetapi juga mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi itu betul-betul misi yang komprehensif ya. Ya, betul. Bukan Misi yang sekedar komprehensif. mewartakan Injil, tapi membuat Injil itu hidup sehingga kehidupan sosial Terpelihara. ekonominya itu juga mengalami pertumbuhan. Betul, terpelihara. Wow, ini tugas yang sebenarnya bagi KPM ya sebenarnya. Lah, kalau gitu apa aja yang dilakukan oleh GKI Klesis Banten di sana? Kami GKI Klesis Banten itu sudah membeli tanah ya, lahan yang agar mereka bisa tanami. Oke. Saya bertanya pada Jeffrey di sana, dijuluki Jenab, Jeffrey anak Nabire jadi Jenab. Saya merasanya ada orang kita Jenab di sana, saya pikir Jenab siapa begitu maksudnya. Anak Nabire, dia memang dari orang Nabire. Nabire, okay. Lama di tim GKI lalu kemudian stay di sana. Okay. Paling kurang lebih hanya 1 hektar yang saat ini masih bisa ditanami macam-macam ya. Tetapi sebenarnya GKI Klesis Banten punya tanah lebih dari 1 hektar. Lebih, kami sekitar mungkin ada dua ya, luas sekali memang. Lalu kemudian kami kemarin ke sana pas ada, lalu kemudian membeli bibit mentimun, kami semai, terus kami semacam tandingan nanti bibit siapa dulu tumbuh bibitnya kamu begitu ya. Jagung mereka baru beberapa waktu kemarin sudah mereka bisa panen. Tapi ya begitu, masyarakat Mentawai perlu memang masih harus dilatih tentang tanaman menanam, apalagi tanaman jangka pendek. Mereka belum terbiasa. Begitu. Tapi ya kalau menurut Purwa yang mewakili Dinas Pertanian, GKI melalui Kaum sangat disupport dan diapresiasi karena kita mau bekerja sama gitu dengan pemerintah untuk bisa belajar gitu, katakanlah pertanian. Makanya Kaum juga kan punya lahan, lalu kemudian ditanami, sebagian ada dijual, sebagian bisa mencukupi kebutuhan mereka juga hari-hari. Itu lahan untuk digarap anak-anak panti saja atau untuk masyarakat sebenarnya? Untuk sementara ini anak-anak panti. Kan masih ada sisa, itu kan baru 1 hektar yang tergarap. Iya. Mungkin bisa juga nanti akan dibuka untuk masyarakat. Karena memang dari Kepala Dinas Pertanian juga kan memberikan bibit, lalu kemudian mempercayakan beberapa lahan pada masyarakat, tapi tidak semua masyarakat mau. Mungkin bukan mau ya, tapi butuh waktu bagi mereka berproses. Gini loh cara menanam ya. Teknik yang baru, katakanlah teknik modern, karena kan mereka kan tidak terlalu terbiasa ya tanaman jangka pendek. Mereka kan tanaman jangka panjang begitu. Untuk yang pendek mereka perlu waktu. Apakah artinya, karena kan seingat saya kan dinas atau departemen Kementerian Pertanian itu kan punya penyuluh tani ya. Ya. Apakah penyuluh tani itu lebih mudah diterima dan lebih mudah mengajak masyarakat untuk bercocok tanam kalau itu melalui gereja? Kalau tadi kan pemerintah udah oke, tetapi masyarakat enggan untuk bertani begitu. Kayaknya itu lebih pada ini ya, soal pembiasaan ya. Oke. Soal pembiasaan perlu waktu bagi mereka diproses. Bayangkan tipikal masyarakat tradisional, lalu kemudian katakanlah pengetahuan modern begitu ya, masuk gitu. Itu kan perlu waktu. Bagus juga kalau misalkan gereja dalam hal ini juga bisa memotivasi mereka. Tapi ya gimana kalau ketersediaan SDM-nya saja juga kurang begitu. Tapi sebenarnya gini, ada sebuah daerah yang saya tahu lah, saya nggak usah sebut juga tetapi memang saya nggak bilang malas ya, tapi memang rada malas gitu loh. Ya, saya tahu daerah ya. Lalu miskin. Jadi muterkan ini miskin karena malas atau malas karena miskin. Apakah gairah untuk bekerja itu sebenarnya cukup terlihat dalam diri teman-teman di Mentawai ini, atau karena mereka udah hidup seperti itu dari dulu ya, jadi rada ya mau kerja juga nanti paling juga segitu-gitu hasilnya apa? Pak Evorus kemarin sempat menyampaikan ya tentang kami ini kan kaya sumber daya alam, tapi saking kayanya sumber daya alam kami ini semacam dininabobokan pada ini semua begitu. Jadi yang penting ya kami nangkap ikan, dapat ikannya udah cukup begitu. Kami udah bisa nanam ini, kalau udah kami dapat ya udah cukup. Tapi tidak terpikir tentang ini bagaimana dirawat, ini bagaimana
dikembangkan, dilipat gandakan katakanlah gitu ya. Sedangkan di era globalisasi ini kan semua terbuka. Tapi apa itu nanti tidak apa namanya pertentangan antara mensyukuri apa yang ada dengan kapitalisme itu? Ya makanya saya sambil berseloroh saya bilang begini, sebetulnya sih bukan karena tidak bersyukur ya, tapi justru mereka mempraktekkan doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Tapi mungkin terlalu sederhana. Hari ini ya itu karena memang karena itu yang mereka hadapi sehari-hari ya. Nah ketika dari luar masuk begitu ya, kami nggak seperti itu gitu. Nah, sebagian dari mereka kayak ya sudah masuk aja. Mungkin tidak terlalu dianggap itu sebagai ancaman begitu. Tapi makin kesini rasanya beberapa sudah mulai sadar begitu ya. Kita nggak boleh nih kalau hanya begini-begini saja gitu. Kita juga harus memotivasi. Nah, tidak mudah memang karena itu anak-anak di sana memang sudah mulai dilatih begitu ya. Dimotivasi juga dilatih agar mereka juga bisa bertani, karena belum tentu mereka lulus SMA mereka lanjut karena kuliah. Tidak ada kemampuan ya. Ada beberapa yang memang kuliah, tapi ada beberapa yang kalaupun tidak, kamu harus bisa bertani begitu. Bukan yang kayak dulu nunggu atau sekedar tanam. Sekarang sudah tidak bisa lagi seperti itu gitu. Nah, untuk memproses itu memang perlu waktu, dan mereka percaya kalau dari mulai anak-anak kita jadi perlu paradigm shift ya sebenarnya. Betul, perubahan. Nah, apakah nanti kali dengar ini kan ruwet ya situasi Mentawai ini, keadaan sangat memprihatinkan. Apakah karya misional GKI cukup memadai untuk menolong keadaan Mentawai seperti yang Ibu saya ceritakan ini? Setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam acara Gema Kasih Indonesia dengan saya Pendeta Arsoro. Sebelum percakapan kita berbincang tentang ada apa dengan Mentawai bersama dengan Ibu Pendeta Sentiani Manurung. Dan ini segmen terakhir sahabat, tapi Anda masih tetap dapat menuliskan komentar atau pertanyaan Anda di kolom komentar yang tersedia, dan nanti Ibu Pendeta Santi dengan senang hati akan merespon. Bu Santi, ini kan ada GKI Klasis Banten, kemarin GKI Puri Indah, lalu ada kaum yang sudah established lah di sana, udah punya tanah, udah punya panti, udah punya sekolah ya. Ya, sekolah. Apakah karya misional GKI ini cukup memadai, sudah cukup memadai untuk menolong keadaan saudara-saudara kita di Mentawai? Kalau dibandingkan dengan luasnya pulau itu, lalu kemudian kompleksnya persoalan, ya belum cukup begitu ya. Karena itu membutuhkan membutuhkan kerjasama dari semua pihak, bergandengan tangan. Apakah memungkinkan misalkan antar gereja, antar sinode? Tidak apa-apa begitu. Tapi ya itu tadi, keinginan untuk ke sana itu betul-betul untuk masyarakat begitu. Keinginannya benar-benar untuk masyarakat, keinginan untuk betul-betul menguatkan GKPM sendiri, bukan datang dengan hidden motif begitu ya, untuk apa kepentingan diri.
katakanlah saya pengen bangun gereja saya nih, saya katakanlah udah dapat masa, katakanlah terus udah ada pemodal, katakanlah yang siap gitu, saya mau bikinlah gereja saya sendiri begitu ya, buat saya hidup di sana gitu. Mestinya nggak seperti itu begitu ya, tetapi sungguh-sungguh memperhatikan masyarakat di sana begitu, dan menguatkan gereja yang ada di sana. Dari pengamatan sekilas atau kalau dari obrol-obrol dengan Pak Evorusnya, itu apakah ada gereja-gereja lain yang bekerja sama juga dengan GKP untuk pemberdayaan umat dan masyarakat ini? Kayaknya kalau untuk yang seperti ini ya, yang katakanlah yang termaintain begitu ya, GKI itu masih dilihat itu diakui begitu, apalagi dengan adanya kaum di sana. Jadi keadaan kaum itu bukan hanya untuk umat Kristen, bahkan di tengah masyarakat dipercaya begitu. Kemarin tuh Pak Abilon begitu cerita, jadi ada dari UM atau dari mana begitu datang, ya paling datang ya ngasih baju, terus nanti ngasih apa, tapi nanti pulang begitu. Lalu kemudian so what setelah itu begitu, mau ngapain setelah itu? Yang mereka butuhkan adalah kesinambungan ini untuk mereka sendiri ya, supaya mereka juga bisa tertopang dengan baik begitu. Jadi rasanya sulit bagi kita misalkan kasih bantuan misalkan satu desa, oh yaudah desa ini susah sekali gitu, karena itu kan lokasinya yang luas begitu ya, besar dan mahal begitu. Jadi katakanlah kemarin kami mungkin kita terlokasi aja di Siberut, di Sirisura begitu ya, nanti mungkin di tempat lain kita minta tolong nih gereja lain persis untuk fokus di sini kayak GKI Puri Indah, mungkin di Taileleu misalkan cukup di sini, nanti dari gereja mana bisa melakukan penguatan, pembinaan, menguatkan ekonomi dan sebagainya di tempat ini. Kalau ini bisa kita kerjakan bersama-sama, ya kondisi Mentawai saya percaya bisa makin baik begitu. Ini bukan maksudnya kita meninabobokan ya, bukan. Tetapi menolong mereka supaya mereka juga bisa bangkit begitu ya, supaya mereka bisa katakanlah melakukan penata layanan GKPM misalkan untuk umat mereka begitu ya. Ya artinya berarti sebenarnya ini kalau tadi yang ngomong UM ya, itu kan sebenarnya sangat besar ya. Ya. Seingat saya GKPM itu anggota UM ya. UM. Berarti sebenarnya GKPM bisa mendapat support sebenarnya dari UM, dan itu belum terjadi sekarang. Pak Evorus pernah cerita waktu pas ada acara apa yang di Jerman tuh kemarin ya. Yeah. Jadi coba diceritakan ada persoalan apa di Mentawai gitu. Sempat bingung dari mana yang mesti ceritanya, nggak punya dokumen. Kebayang Pak, maksud saya terus ya sudah ngomong apa saja begitu ya. Aduh, apa saja ya gitu. Jadi GKPM pun menurut Pak Evorus ya juga mesti melakukan memotivasi diri mereka sendiri untuk berani bekerja sama begitu. Jangan hanya pasif begitu. Ya karena UM itu sangat kuat sebenarnya. Betul. Makanya kemarin kan kenapa nggak support, lalu kemudian meminta kerjasama, mohon bantuan segala macam. Sebelumnya sempat ada omongan begitu, tapi ada yang mengatakan, janganlah, katakanlah kita aja begitu ya. Nanti domba kita diambil lagi begitu. Enggak mundur. Ya sempat ada yang terpikir seperti itu. Pak Evorus tidak mengatakan, tapi kepemimpinan sebelumnya gitu ya. Tapi kalau yang sekarang, saya sendiri memotivasi kita semua untuk tidak berpikir seperti itu begitu. Jadi artinya GKPM sendiri sebenarnya tidak cukup memadai, tidak cukup siap menjelaskan kebutuhan mereka kepada partner. Karena UM itu partner yang sangat potensial. Sangat potensial, bisa mengerjakan banyak hal barangkali. Kalau GKPM bisa menjelaskan diri dengan lebih komprehensif. Berarti sebenarnya di samping pelayanan kepada umat, pelayanan juga untuk mensupport kepemimpinan di GKP untuk memetakan situasi mereka, melakukan analisis. Karena itu tadi saya katakan bukan berarti kita jadi mengerjakan semuanya, tidak ya. Tetapi kita mengerjakan hal-hal yang prinsip tadi itu supaya mereka sendiri bisa begitu.
Sampai coba diceritakan kebutuhannya apa. Saya bingung harus menjelaskan dari mana. Waduh, karena kita harus mengimpun dokumen. Sedangkan dokumen ini saja kita bingung begitu. Dari mana? Katakanlah proses penghijraan pertama dari mana? Itu kan harus ada dokumen yang komprehensif begitu. Keadaan masyarakat secara umum bagaimana? Itu mereka belum punya. Waduh, sangat memperhatikan. Berarti artinya mesti mulai dari situ barangkali ya, menolong, sebutlah kerjasama dengan pimpinan teman-teman kita di pimpinan Sinode GKP untuk memberi gambar, memetakan persoalan, menjelaskan diri dengan lebih komprehensif sehingga memungkinkan untuk mendapatkan partner dalam melakukan penguatan dalam internal GKPM, baik umat maupun baik spiritual maupun masalah ekonomi umat, begitu ya? Ya, sejauh itu amatan saya waktu ngobrol-ngobrol dengan Pak Evorus. Nah, perhatian gereja-gereja di Indonesia selain GKI misalnya, sepengetahuan Bu Santi kalau ngobrol dengan Pak Evorus, gimana di sana? Cukup banyak kan yang bermisi juga, selain yang mendirikan gereja. Kalau mendirikan gereja kan udah beda ya. Tapi yang bekerjasama dengan GKPM bukan untuk mendirikan gerejanya, tapi memang mau menolong GKPM. Sejauh yang saya dengar begitu ya, belum ada yang lain disebut GKI yang sejauh ini memang kerjasama intens begitu, yang intens. Nah, kalau gitu apa yang perlu dilakukan kalau menurut saya supaya gereja-gereja, entah sebenarnya GKI semakin banyak lah GKI, ini kan baru di Jawa Barat ada GKI-nya, baru Banten, Puri di Jakarta Barat, kan banyak GKI juga di tempat lain. Apa yang perlu dilakukan supaya perhatian kepada Mentawai ini betul-betul atau mengundang orang untuk mau bersama-sama, entah GKI, entah dan sebaiknya bukan entah, bersama-sama dengan gereja-gereja lain, gereja-gereja yang kuat di perkotaan. Apa yang perlu dikatakan kepada gereja-gereja di kota-kota besar yang tadi satu jemaat punya 12 pendeta, di sono satu pendeta mesti pegang 12 jemaat, apa yang perlu dikatakan supaya mereka ini apa namanya, keadaan darurat gitu loh. Mungkin juga bisa juga dari GKPM kita bisa libatkan begitu untuk bisa berbicara menjelaskan tentang dirinya. Tapi kan tadi itu persoalan. Atau bisa juga dimulai dengan kita ini, berarti yang menolong. Misalkan begini, kami tidak punya katakanlah dokumen yang cukup begitu. Kita tolong begitu. Apanya nih, dokumen mana nih yang kurang? Apakah tidak ada karena tradisi kita kan secara umum masih tradisi lisan ya, bukan tradisi tertulis. Apakah perlu ada orang yang bisa kita utus begitu ya, yang bisa menolong katakanlah untuk menuliskan gitu ya, sejarah mereka? Kita perlu persiapkan itu. Apakah kita datangkan orang dari sini atau kita yang melihat kalau ada kapasitas mereka ya, orang-orang di sana yang bisa kita tolong supaya juga melakukan menolong katakanlah mendokumentasikan sejarah mereka begitu. BPK Penabur yang saya tahu juga mau mensupport sekolah. Supaya SMA supaya sekolah ini menjadi sekolah yang makin hari itu makin baik begitu. Apa saya perlu datangkan Pak Evorus GKPM ke sini untuk ngomong ya, supaya dunia tahu ini loh situasinya. Iya itu rasanya juga itu perlu ya. Atau juga kalaupun masing-masing klasis gitu, kita mesti duduk bersama nih. Katakanlah klasis Banten udah bikin ini gitu ya. Lalu kemudian Purinda kata udah bikin ini, yang lain bikin ini. Lalu kemudian kita petakan nih, oh berarti kalau yang dibutuhkan ini di desa-desa ini katakanlah rentan, lalu kemudian kita bisa berbagi, share. Siapa yang mau menopang mana begitu? Siapa yang bisa menolong bagian apa begitu? Jadi gitu Pak. Jadi harus, artinya kalau teman-teman di GKPM belum punya kemampuan untuk membangun jejaring dengan gereja-gereja lain untuk bermitra, berarti gereja-gereja yang di kota besar itulah yang membangun jejaring untuk mengerjakan satu. Jadi jangan tunggu mereka minta tapi kita sendiri yang gitu. Datang. Tapi kita tahu, sendiri yang datang. Walaupun belum ada deskripsi yang komprehensif, tapi kita tahu bahwa Mentawai ini dalam keadaan memprihatinkan, baik dari aspek perawatan umat secara spiritual maupun dalam keadaan ekonomi masyarakat, begitu. Ya, bisa juga kita
ini kan zaman udah canggih ya, kita bisa juga melakukan meeting dengan mereka, katakanlah Nggak ada lewat Zoom. sinyal di sana nanti. Ya itu dia, kalau bisa ada yang membantu untuk mendatangkan menara signal begitu ya. Itu kan perlu dana juga. Waktu kami ke Dusun Sirisura aja nggak punya listrik, paling hanya di Desa Saibi di depan itu ada tower sinyal musik masuk, itu kan mesti pakai dana begitu. Oke, Bu Santi, ini sangat memprihatinkan lah. Kita udah tiba di ujung semet. Apakah ada semacam berdasarkan tadi situasi kayak Mentawai, pengamatan Bu Santi, ya memang tidak lama, tapi sekilas itu udah cukup memberikan gambaran kasar lah tentang keadaan gereja di Mentawai. Semacam pesan pastoral kepada umat, kepada para sahabat itu. Apakah gereja-gereja mengenai ada apa dengan Mentawai ini? Sahabat, Mentawai adalah bagian dari tubuh Kristus juga begitu. Jadi kalau kita menghayati, memaknai bahwa mereka juga adalah bagian dari tubuh Kristus, kita dan mereka juga sama-sama adalah anggota dari tubuh Kristus, maka kita dipanggil untuk bisa juga menguatkan, untuk bisa juga menopang, untuk bisa juga menolong saudara-saudara kita di sana, agar kehidupan iman mereka bisa dirawat dengan baik, agar kehidupan generasi anak-anak muda mereka bisa makin mendalami, menghayati iman Kristen, mencintai Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga mereka juga bisa dipersiapkan untuk bisa membangun diri mereka sendiri, membangun Mentawai. Dengan membangun Mentawai juga membangun Indonesia yang lebih baik. Oke, terima kasih Bu Santi atas informasi pencerahan tentang keadaan saudara-saudara kita di Mentawai. Dan para sahabat, itulah percakapan kami ya. Saudara-saudara kita di Mentawai itu secara kehidupan kerohanian kurang terpelihara dengan karena keterbatasan yang dimiliki, dan ini berkelindan dengan keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan, kemiskinan sebulan seperti itu, dan kelindan ini memudahkan mereka untuk entah kehilangan, tidak punya dasar yang kokoh pada kehidupan beriman, gampang menyimpang atau gampang juga berpindah kepada agama lain. Dan ini adalah concern kita bersama. Mari bekerja sama untuk memperkuat keadaan dari gereja Kristen Protestan Mentawai. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.